Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kembali lagi, kita sekarang sudah membahas bahwa orang-orang yang zalim itu terbagi menjadi tiga. Zalim yang pertama dia menyekutukan Allah, ini zalim yang sangat besar. Zalim yang kedua adalah orang-orang yang bangkrut kalau nanti orang yang dizalimi menuntut di hadapan Allah, dia zalim kepada sesama manusia. Dan zalim yang ketiga ketika dia jahat kepada dirinya sendiri. Maka sekarang teman-teman sekalian, saya akan membahas mengenai jenis orang-orang yang mudah sekali menganggap remeh dosa, meremehkan dosa. Ingat, perbedaan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, atau orang-orang beriman dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Orang-orang beriman yang punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia buat dosa, dia takut luar biasa. Dia menganggap seperti gunung-gunung besar akan menghancurkan dirinya. Itu orang beriman. Artinya kalau dia buat dosa, takut luar biasa. Tapi orang-orang yang selalu berbuat dosa, orang-orang ahli maksiat, ketika dia buat dosa, dia selalu anggap remeh dosa-dosa itu. Dia seperti merasa ada lalat yang menempel di hidungnya, kemudian dia tepis begitu saja. Artinya dia begitu menganggap remeh dosa. Maka kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian melakukan suatu amalan dan menyangka bahwa itu lebih tipis daripada rambut, namun kami menganggapnya di masa Nabi Muhammad SAW sebagai sesuatu yang membinasakan. Ada sebagian orang di zaman sekarang mengerjakan sebuah perbuatan dosa, dia anggap itu tidak berdosa, dia anggap itu remeh-temeh. Padahal bagi orang-orang saleh, perbuatan itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Kadang-kadang kita anggap sepele dosa itu. Ulama mengatakan sesuatu dosa yang dianggap remeh bisa menjadi dosa besar. Ditambah lagi jika dilakukan terus-menerus. Tidak ada dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus, dia akan jadi dosa besar. Orang yang melakukan perbuatan dosa sekali, pasti dia ketakutan luar biasa. Misalnya, contoh sederhana, kita berbohong. Orang yang tidak biasa berbohong, ketika dia berbohong pertama kali, kira-kira ketakutan enggak? Kira-kira gelisah keringat dingin enggak? Ketika dia lakukan kedua kali, karena kalau sudah bohong, dia akan berusaha bohong untuk menutupi kebohongan yang kemarin kan. Jadi untuk orang-orang yang pelupa jangan coba-coba bohong, karena pasti ketahuan. Betul ya Bu? Jadi kalau bohong yang kedua, ketiga, keempat, ke-10, 20, 30, sudah lama-lama mahir. Sudah ahli dia. Dan dia menganggap sepele, tidak seperti ketika pertama kali berbuat dosa. Atau orang yang akhirnya terjerumus kepada perbuatan zina. Pertama kali dia mendekat, di sini banyak anak-anak remaja juga. Pertama kali dia mendekat dengan yang bukan mahram, pasti dia takut, deg-degan, dia rasa perbuatan dosa. Tapi lama-lama terus dilakukan. Kira-kira perbuatan itu membuat hatinya berdebar lagi enggak? Mungkin sudah enggak berdebar lagi karena terlalu sering dia berbuat dosa. Maka hati-hati dengan itu. Dikatakan di sini suatu dosa yang kita anggap remeh, karena dianggap remeh jadinya dilakukan terus-menerus, bisa jadi dosa besar. Ditambah lagi ketika dia terus-menerus dalam melakukan perbuatan dosa tersebut. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seseorang melakukan kebaikan dan terlalu percaya diri dengannya dan meremehkan dosa-dosa, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan penuh dengan dosa. Sesungguhnya seseorang melakukan kejelekan dalam keadaan terus merasa bersalah, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan aman. Jadi nasihat buat diri saya dan kita semua, jadilah orang yang selalu menangisi dosa-dosa kita setiap saat, setiap hari. Bermuhasabah setiap hari, apa yang saya lakukan seharian ini. Karena ada jenis orang-orang yang pepatah kita mengatakan, kuman di seberang lautan itu sangat tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ada ya pepatah seperti itu Bapak sekalian. Artinya dosa orang lain kelihatan banget di hadapan kita, sementara dosa diri kita sendiri yang berlumur dosa ini tidak terlihat.